Halo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Lutfi di sini menemani kalian semua di mata kuliah TPH. Semoga kalian semua masih ingat ya dengan saya. Karena rasanya 4 pertemuan dari yang pertemuan offline di semester lalu itu tidak cukup untuk, mungkin ada beberapa kalian yang lupa mengenai saya, lupa mana dosennya, mana muka dosennya, lupa, mungkin bisa saja ya. Oke, lanjut. Nah, di sini saya akan mengampu, saya adalah koordinator mata kuliah dari Teknologi Pengendalian Hama. Nah, untuk kali ini kita akan mengetahui apa itu aturan-aturan dari kelas TPH ini, dan juga kita mulai berpikir, start thinking to the problem regarding past. Kita berpikir sebenarnya ada apa sih dengan serangga itu, kemudian mengapa sih kemudian ada teknologi pengendalian hama dan lain sebagainya. Nanti kita akan pelajari selama 1 semester ini ya. Kemudian, oke, lanjut ya. Mungkin ada yang lupa dengan saya. Ini adalah sekilas informasi mengenai saya. Yang tengah adalah saya. Pasti kalian semua sudah rindu dengan kampus tercinta, begitu juga dengan saya. Saya mengajar mata kuliah yang berbasis hama dan penyakit tanaman. Saya tinggal di Karawang dan juga di Bogor. Kemudian riset interest saya adalah mengenai entomopatogen, dan ini adalah hobi saya traveling. Saya suka menggunakan pakaian tradisional, dan ini adalah my little family. Oke, kita sekarang lanjut ke apa saja sih aturan dalam kelas TPH ini. Silahkan nanti mengikuti perkuliahan secara on time. Kemudian tentunya juga kalian tolong cari tempat yang sesunyi mungkin untuk kalian mengikuti kuliah ini. Jangan sampai diganggu oleh adik kalian atau kakak kalian, ibu kalian gitu ya. Jadi luangkan waktu di tempat yang sepi. Dengarkan, perhatikan, dan ajukan pertanyaan jika tidak paham. Nah, untuk ajuan pertanyaan nanti bisa diutarakan di Google Classroom ya. Kemudian sekarang kalian harus berdamai dengan kalian sendiri. Kalian harus mengetahui triks dan tipsnya bagaimana cara belajar secara online. Jadi kalian harus lebih mandiri untuk belajar ya. Kemudian begitu juga dengan tips-triksnya untuk mengerjakan tugas. Saya rasa kalian sudah belajar dari semester lalu. Oke, untuk pertanyaan nanti silakan ditulis di Google Classroom seperti biasanya, nanti akan ada formatnya. Lanjut ke platform yang akan saya pergunakan, yaitu antara lain Google Classroom, dan insya Allah saya akan menggunakan YouTube. Sebisa mungkin saya akan mempergunakan YouTube untuk kuliah. Kemudian semoga tidak ada kendala yang berarti, karena kalau untuk menggunakan YouTube banyak mungkin kendalanya juga dari saya, karena proses penguploadan dan sebagainya itu butuh sesuatu yang lama ya. Kalau misalnya ada bermasalah, nanti mungkin saya akan kembali ke podcast menggunakan Anchor atau Spotify, dan saya insya Allah juga akan mempergunakan Google Meet khusus untuk presentasi grup. Jadi ketika kita menggunakan Google Meet 10 menit sebelum kelas dimulai, itu kalian sudah harus standby ya, harus sudah masuk ke link Google Meet-nya. Kemudian saya juga akan mempergunakan Google Form untuk
kehadiran, dan kemudian untuk ujian, untuk pretest, dan juga untuk post-test. Oke ya. Yang pastinya misalnya link kehadiran juga akan terbatas untuk waktu-waktu tertentu, misalnya terbatas untuk 15 sampai 30 menit saja. Nanti akan ada guidance lebih lanjut dari saya. Kemudian dosennya siapa saja sih sebenarnya? Dosennya saya sendiri dan juga insya Allah akan ada Pak Tatang, tapi saya tidak yakin apakah Pak Tatang bisa mengajar atau tidak, nanti akan saya konfirmasi kembali. Kemudian oke. Lanjut untuk waktunya, saya ingin kelima kelas ini mempunyai waktu yang seragam karena untuk memudahkan saya untuk mengkoordinir kalian dalam mengikuti mata kuliah saya. Jadi insya Allah akan saya berikan setiap hari Jumat, saya pengen jam 1 ya. Dan materi kuliah insya Allah akan saya berikan sebelumnya, jadi kalian harus ataupun wajib untuk mempelajari sebelumnya, jadi tidak ngeblank ketika perkuliahan melalui YouTube atau melalui podcast saya sampaikan. Dan khusus untuk group work, itu masing-masing kelas itu mempunyai waktu yang berbeda. Nanti tolong PJ-nya menginformasikan kembali ke saya waktu yang tepat kapan ya. Karena untuk presentasi kelompok itu akan hanya ada beberapa pertemuan saja ya, jadi tidak banyak. Class assessment. Nah, ini class assessment adalah bagian bagaimana sih penilaiannya dalam mata kuliah ini, yaitu adalah practical work dan juga insektarium. Bagaimana sih tugas-tugas kalian tuh bagaimana sih gitu, tugas-tugasnya, tugas individu, tugas grup, kemudian juga ada tugas praktikum mandiri dan juga ada pembuatan insektarium. Ada UTS, ada UAS, dan ada kehadiran dan ada group work, keaktifan dan lain sebagainya. Semua akan saya nilai dan kemungkinan mungkin ini juga akan berubah sedikit ataupun tidak, menyesuaikan dengan nilai distribusi kelas nanti ya. Jadi jangan khawatir mengenai nilai, akan saya pikirkan matang-matang dan baik-baik untuk nilai terbaik kalian semua. Yang pasti kalian harus berusaha sebaik mungkin untuk mengikuti kelas saya dengan baik. Oke? Student assignment, ini ada individual work dan ada group work. Kalau individual work, ini ada kalian akan membuat insektarium. Nah, karena semester lalu kalian tidak membuat insektarium, oleh karena itu insektarium akan dibuat di semester ini, di mata kuliah ini secara mandiri di rumah masing-masing. Kemudian individual work itu juga kalian bisa menulis resume seperti biasanya ya, dan juga menjawab pertanyaan di akhir slide yang saya berikan. Dan saya inginnya handwriting, jadi kalian harus menulis sekreatif mungkin, se-colorful mungkin. Kalau ingin menggunakan rich picture, silahkan, itu akan lebih ngena kali ya di otak kalian untuk belajar. Sekreatif kalian, sebebas kalian, dan mungkin nanti akan ada mini project, video, dan lain sebagainya. Kemudian ada group work. Group work itu adalah lebih ke diskusi dan presentasi, itu via Google Meet. Dari satu kelas itu dibagi menjadi 6 kelompok. Aturan mainnya, jadi kalau untuk group work itu mulainya minggu depan kuliah akan disampaikan oleh teman-teman kalian sendiri. Saya akan pantau masing-masing kelompok. Presentasi harus ditulis menggunakan bahasa Inggris. Kemudian template dari PowerPoint nanti akan saya berikan. Sebaiknya tidak lebih dari 15 slide. Sebaiknya ya, dan kemudian per grup itu presentasi maksimal ya sekitar 15 menit. Kemudian jadi group work itu tugasnya apa? Tugasnya kalian akan menyampaikan tema spesifik yang sudah saya beri tentunya, ataupun kalian bisa mempresentasikan
jurnal, tentunya saya beri, kemudian atau mungkin saya akan memberikan tugas Q&A, question and answer, quiz dan lain sebagainya. Nanti tergantung dari saya nanti ya, jadi menyesuaikan. Dan kemudian tugas insektarium. Nah, insektarium ini masing-masing individu silakan mengumpulkan sekitar 13 ordo serangga terdiri dari 20 family, nama-nama ordo dan family serangga nanti akan dijelaskan oleh asisten. Ada file insect shopping list. Jadi insect shopping list ini adalah serangga apa saja sih yang bisa kalian cari, bukan berarti kalian belajar serangga, bukan ya. Jadi serangga apa saja sih yang bisa kalian temukan di sekitar kalian gitu. Koleksi bisa dalam bentuk spesimen kering ataupun spesimen basah. Yang pasti untuk spesimen kering ini lebih banyak ya porsinya daripada spesimen basah. Kemudian untuk spesimen kering, mohon dikeringkan dalam oven handmade terbuat dari kardus yang besar dan kemudian kardus yang besar ya, dan kemudian diberi lampu bohlam berwarna kuning dengan sekitar 5 watt. Pengeringan itu bisa bervariasi, bisa lama bisa sebentar, itu tergantung dari besar kecilnya spesimen serangga yang kalian dapatkan. Untuk spesimen basah itu lebih ke spesimen kutu-kutuan dan khusus serangga yang lunak seperti capung jarum ya, untuk spesimen basah. Untuk spesimen kering biasanya yang besar-besar ya. Pelabelan serangga nanti akan di guidance oleh asisten bagaimana sih caranya melabelin serangga. Peletakkan serangga nanti kalau sudah jadi bisa diletakkan dalam wadah plastik seperti wadah donat seperti yang pernah kalian lihat di mata kuliah teknologi pengendalian hama. Kemudian penyusunan serangga itu harus rapi mungkin. Sebelum disusun di dalam kotak, itu bawahnya kalian beri styrofoam dan kemudian di atasnya diberi kertas manila. Jadi untuk memudahkan kalian untuk menata serangga ya. Kemudian ini adalah ilustrasi oven handmade untuk pengeringan serangga. Ovennya besar ya, besar, jangan kecil. Ada bohlam lampu. Ini sebenarnya oven-ovenan ya, silahkan kalian membuat secara individu di rumah. Minta tolong ayahnya atau keluarganya untuk membuatkan instalasi lampu. Nah, kemudian alat-alat yang dibutuhkan antara lain, sebenarnya yang saya warnai merah ini yang penting ya. Ada jaring serangga. Nah sebenarnya jaring serangga ini bisa kalian akali ya. Kalian mungkin punya gagang bekas bendera 17 Agustusan yang bisa dipotong. Kemudian kalian kasih bingkai, kawat atau semacamnya yang agak tebal, bingkai melingkar. Kemudian kalian kasih semacam, kalian jahit semacam jaringnya, netnya, bisa dari bekas kerudung ibu kalian gitu misalnya ya, atau misalnya kalau kalian beli di toko kain bisa yang murah-murah, itu juga bisa. Nah fungsinya ini adalah untuk sangat memudahkan kalian untuk nanti menangkap serangga, jadi biar lebih aman juga ya. Nah sebisa mungkin punya ya, kalau tidak ya sebenarnya tidak apa-apa, cuma akan lebih susah saja. Kemudian sekarang kemana-mana kalian harus bawa yang namanya kantong plastik. Fungsinya apa? Kalau ada serangga, masukin ke dalam kantong plastik. Biar tidak apa? Biar tidak rusak. Kemudian juga biar kalian kemana-mana tuh ready gitu. Bawa kantong plastik. Sekalinya dapat serangga nanti kalian awetkan, kalian keringkan nanti di rumah. Label, alat tulis,
Kemudian alkohol ini juga penting. Sekarang alkohol sudah banyak tersedia di apotek, jadi tidak masalah ya. Kalau mungkin semester lalu alkohol harganya melonjak dan sebagainya, kalau sekarang sudah relatif lebih mudah dijangkau. Botol koleksi biasanya ada di apotek juga ya. Kemudian amplop segitiga itu dari kertas minyak. Nanti akan saya perlihatkan. Ada pinset kalau punya, kemudian jarum pining. Jarum pining itu seperti jarum untuk menusuk bagian toraks serangga, ukuran sekitar 3,5 cm seperti ini ya. Kelihatan nggak ya? Nah, itu ya. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, ada insect net, ada jaring serangga udara atau aerial net. Ini fungsinya untuk serangga-serangga yang terbang. Serangga itu ada yang bahaya atau tidak ya, ada yang tawon-tawonan. Itu sangat dihindari untuk mengambil dengan tangan bare hand, tangan kalian, jangan gitu, nanti yang ada kalian sakit, disengat dan sebagainya ya. Baik untuk serangga yang terbang seperti kupu-kupu, ngengat, dan lain sebagainya. Kemudian, cara menangkap menggunakan sweep net itu bagaimana? Jadi ketika kalian sudah punya jaring serangga, diayunkan, terus jangan terus sudah diayunkan aja, tapi langsung ditutup gini ya. Jadi di swing, kemudian dibalikan gini, seperti ini. Persis seperti yang ada di gambar, jangan sampai cuma gini doang, habis itu udah diterbang lagi serangganya, kan nggak gitu juga ya. Lanjut ke ini adalah amplop segitiga atau kantung kertas yang terbuat dari kertas minyak tadi. Fungsinya apa? Fungsinya untuk misalnya kalian menangkap capung atau ngengat atau kupu-kupu, itu biasanya sayap mereka itu gampang rusak. Jadi kalian lindungi, kalian lipat dulu menggunakan dilipat, sebelumnya dimatikan dulu ya. Khusus untuk kupu-kupu dan ngengat biasanya untuk mematikannya cukup dipencet bagian toraksnya dan dia akan mati. Tidak perlu disuntik menggunakan jarum suntik. Oh ya, tadi ya kurang alat yang dibutuhkan, mungkin kalian perlu jarum suntik yang kecil satu ya untuk mematikan serangga yang besar-besar mungkin. Jadi akan lebih memudahkan kalian. Khusus untuk kupu-kupu dan ngengat cukup dipencet toraksnya dan dia akan mati. Ini terbuat dari kertas minyak ya. Ini biasanya ini untuk wadah apa ya? Wadah makanan ya. Oke, cara membuatnya seperti apa ya? Segi 4, kemudian dilipat, udah gitu aja ya, gampang. Yang penting seperti sayap pada kupu-kupu, itu sayap mereka banyak sisiknya ya, sisik ya. Lepidos itu adalah sisik. Jadi Lepidoptera itu adalah sayap yang bersisik gitu. Jadi dia akan lebih aman jika diamankan ke amplop kertas minyak tadi ya. How to pinning insect, bagaimana cara kita menusuk serangga. Sudah dijelaskan oleh asisten bahwa cara menusuk serangga itu adalah di toraks bagian kanan. Ya, yang paling benar ada di toraks bagian kanan, bukan di kepala. Jadi harus tahu betul ya. Dan kapan sih serangga itu harus ditusuk? Jadi seketika kalian setelah mendapatkan serangga di lapangan, itu yang harus kalian lakukan adalah segera ditusuk. Jadi sebelum dikeringkan di oven, kalian harus menusuknya menggunakan pitting atau jarum tadi ya, jarum serangga. Dan kemudian ditata tungkainya, antenanya, kemudian sayapnya, dan baru kemudian dikeringkan. Gitu ya. Lanjut. Oke, lanjutnya ke
Nah, bagaimana cara penusukan yang benar? How to pinning insect-nya? Bukan menusuk, bukan sini, tapi lurus ya. Dia agak ke ujung, tapi tidak ke ujung banget, agak ke ujung ya, seperti yang gambar yang paling kiri. Nah, itu yang paling betul. Kemudian untuk jarum serangganya itu biasanya panjang, ukuran sekitar 3,5 cm. Itu banyak juga dijual di toko-toko alat jahit ya. Jadi banyak ditemukan di situ, biasanya digunakan oleh tukang jahit ya. Jadi itu nggak masalah dipakai, yang mudah-mudah aja yang digunakan. Ingat ya, lurus ya. Oke, how to spreading insect, bagaimana kita caranya merentangkan serangga. Cara merentangkan serangga adalah, jadi yang pertama adalah misalnya kita punya punya serangga, kita tusuk bagian toraksnya. Kemudian jika dia mempunyai sayap, kita rentangkan, kita tusuk di bawahnya ada styrofoam ya, jadi udah fix. Kemudian kita rentangkan sayapnya menggunakan styrofoam dan kertas minyak. Jadi urutannya begini, jadi kertas minyak, kemudian sayap, dan dilapisi kertas minyak lagi, baru kemudian dipinning atau ditata menggunakan jarum kecil-kecil, ya. Nanti akan saya perlihatkan. Ini jadi semua ditata, baik itu tungkai, sayap, antena kalau bisa ya, dan lain sebagainya. Jadi seperti ini cara perantangan dan penusukan serangga. Nah, ini cara yang selanjutnya, tapi ini kurang benar ya. Jadi yang paling benar adalah yang menggunakan kertas minyak tadi. Nah, ini bisa cara lain ya. Ini cara menata sayap dan juga cara menata tungkai yang baik. Nah, selanjutnya ini adalah jarum kecil. Ini juga banyak ditemukan di jarum-jarum jahit yang ada di tukang penjahit. Nah, ini untuk menata tungkai dan sebagainya. Jadi tinggal biar nggak gerak-gerak gitu. Kadang yang namanya serangga apalagi yang besar itu, ketika kita sudah tusuk itu dia masih gerak-gerak juga gitu, masih hidup gitu. Jadi kita tahan biar dia nggak gerak-gerak, sehingga kalau dia udah betul-betul mati, dia posisinya itu akan bagus gitu ya. Lanjut ke ini tempat penyimpanan koleksi basah, biasanya seperti ini, dengan menggunakan botol kaca. Sebisa mungkin kaca, misalnya kalau nggak ada ya botol plastik, nggak masalah ya. Ada juga banyak dijual di apotek. Atau bisa untuk serangga-serangga yang kecil itu bisa menggunakan kertas segitiga yang kecil. Nah, kertas segitiga itu biasanya dia berukuran sekitar berapa senti ya? Sekitar 2 sentian ya. Dan kemudian itu dalam satu jarum itu biasanya ada tiga posisi. Jadi ada tiga kertas berisi 3 serangga dalam posisi tengkurap, terlentang, dan miring. Fungsinya apa? Fungsinya adalah jadi lebih mudah untuk diamati di bawah mikroskop nantinya ya. Seperti itu caranya. Kalau untuk serangga-serangga yang kecil, contohnya adalah serangga dalam ordo Hymenoptera gitu, atau serangga-serangga seperti kutu-kutuan ya, misalnya kutu beras kan ada juga kan ya, kutu manusia itu kan juga serangga juga ya, atau kutu kucing ya bisa. Tapi biasanya misalnya kalau untuk kutu-kutuan seperti kutu kucing dan kutu manusia itu menggunakan preparat slide yang jadi diawetkan di preparat slide. Ya, cocoknya untuk misalnya kutu beras dan kutu-kutu hama gudang lainnya. Nah, ini contoh koleksi serangga. Seperti yang di tengah ini, kalian tahu nggak ini apa? Ini adalah dia stick insect, atau dia
dikenal dengan sebutan belalang ranting. Saya sampai lupa menyebut belalang ranting. Dan yang sebelah kanan ini adalah kupu-kupu yang besar. Ini adalah kupu-kupu gajah atau familinya Saturniidae. Ini kupu-kupu yang besar ya. Kemudian ada serangga yang di sebelah belalang ranting ini, ada yang antenanya tuh panjang banget. Itu adalah famili Cerambisidae, ordonya Coleoptera. Ini banyak ditemukan di pohon-pohon besar. Kali aja kalian nemu, ya kalian juga bisa mencari rayap, ratu rayap, tuh ya, bisa, semuanya bisa dan mungkin untuk dicari. Tidak usah takut kalau serangga itu habis kalau kalian koleksi ya, tenang saja. Demi ilmu ini nggak masalah. Yang namanya serangga itu adalah kelimpahan dan kekayaannya itu sangat banyak sekali di muka bumi ini ya. Untuk lebih jelasnya kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Ini juga contoh dari koleksi serangga. Silahkan ditata sebaik mungkin, serapi mungkin, sedetail mungkin. Selanjutnya, penilaiannya yaitu baik itu ada kelengkapan ordo, famili, kemudian identifikasinya benar atau tidak. Nanti itu saya akan dibantu oleh asisten, walaupun mungkin tidak maksimal banget untuk identifikasi, tapi kita sebisa mungkin kita sama-sama belajar dalam kondisi yang serba terbatas ini. Jadi dengan tidak mengurangi bobot dari mata kuliah ini ya. Jadi bisa yang namanya pembelajaran daring atau online itu bisa menyerupai dengan atau bahkan jauh lebih bagus daripada pembelajaran secara offline. Jadi mungkin saja ya, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kemudian kelengkapan anggota tubuhnya, antenanya lengkap atau tidak, tungkai sayapnya bagus atau tidak, ketepatan menusuk serangga apakah di toraks bagian kanan atau tidak, kelengkapan label, pengeringan sempurna atau tidak. Dan setiap minggu kalian harus ada progres pembuatan insektarium dengan cara difoto dan kemudian dideskripsikan pada lembar progres insektarium nanti yang akan diberikan ya. Dan kemudian semua tugas nanti di-upload di Google Classroom. Untuk tugas mingguan, untuk praktikum nanti akan ada mencari serangga dengan ordo tertentu dan menggambarnya di buku gambar. Nanti akan di-guide oleh asisten. Nah, last but not least, ini ada take home assignment yang kita tunggu-tunggu. Apakah ada tugas? Pasti ada ya. Tugasnya apa? Ada individual work dan juga ada group work. Oke, lanjut ya. Untuk individual work itu akan ada resume sekreatif mungkin. Temanya adalah kalian membuat resume mengenai the bizarre world of insect and insect life cycle. Jadi apakah ada nggak sih serangga itu yang aneh, yang unik? Nah, dan kalian akan saya bawa kembali ke semester lalu mengenai insect life cycle. Silakan buat resumenya. Kemudian tema yang kedua adalah human and insect relationship. Jadi ada hubungan antara manusia dan serangga. Hubungannya apa sih antara kita dengan serangga? Apakah hubungannya baik-baik saja selama ini? Karena yang namanya serangga itu ada yang beneficial insect dan juga ada yang insect as a pest atau insect itu atau serangga itu sebagai hama pada pertanian dan juga hama di perumahan. Kemudian tema yang ketiga adalah resume mengenai bagaimana preparasi membuat insektarium yang seperti yang saya jelaskan tadi ya. Oke, untuk yang group work presentation itu menggunakan PowerPoint dan Google Meet. Jadi kita nanti akan ada di
Jadi pertemuan kedua nanti bukan saya yang menjelaskan, namun teman-teman kalian yang akan menjelaskan ya mengenai tema yang tadi ya, The Bizarre World of Insect and Insect Life Cycle dan juga Human Insect Relationship. Yang pasti presentasi ini tolong nanti ditulis di PowerPoint. Template-nya nanti akan saya sediakan. Kemudian harus ditulis menggunakan bahasa Inggris. Untuk penyampainya silahkan bisa menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, mangga aja ya. Dan kemudian sebisa mungkin itu jumlahnya 15 slides kurang lebih ya, dan dalam waktu yang tidak lebih dari 15 menit, dan nanti akan ada diskusi. Tenang saja, nanti akan saya pandu. Tolong pergunakan sumber-sumber yang kredibel dari website, jurnal, dan sebagainya. Kreatif. Dan untuk tugas praktikumnya yaitu ya, silakan siapkan pembuatan insektarium sebaik mungkin ya, persiapan alat dan bahannya, dan kalian siap untuk hunting serangga ya. Hunting serangganya di sekitar kalian, atau ya kalian jalan-jalan saya hari Sabtu atau Minggu ke kebun dekat rumah dan sebagainya, itu sah-sah saja ya sambil olahraga ya enggak. Oke. Saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup sekian dari saya. Misalnya ada pertanyaan, nanti silahkan disampaikan di Google Classroom ya. Kemudian saya akan menjawabnya di pertemuan yang akan mendatang. Dan juga kita bisa diskusi untuk di pertemuan mendatang. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Belajar ya.